Kita kembali lagi di Ngopizi. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, teman-teman. Ini juga terkait dengan apa yang mau kita bahas tentang enaknya agent lifestyle itu seperti apa. Ya, di sini saya thank you Mr. Sentosa Ya. sudah hadir di acara podcast Ngopizi di hari ini. Ya, jujur aja teman-teman, ini luar biasa sulit mengundang beliau ini karena waktunya yang sangat padat. Kita sangat-sangat berterima kasih ya, thank you ya, Mr. Sentosa ya, sudah hadir di acara kita hari ini ya. Good. Oke, Pak Sentosa, untuk memulai ini mungkin teman-teman bisa diinformasikan sedikit nih tentang Pak Sentosa seperti apa sih Pak? Background gitu ya? Ya kurang lebih begitulah. Oke. Ya teman-teman mungkin yang belum tahu saya ini sebelumnya backgroundnya sebagai sales mobil di suatu perusahaan mobil nasional lah ya. Saya berkecimpung di itu sejak tahun 2001 sampai 2006-an lah, 5 tahun saya bergerak di bidang otomotif. Sebelumnya saya juga sebagai sales eksekutif lah ya, marketing lah. Di situ saya sudah biasa untuk belajar menjual barang-barang yang sebenarnya mobil itu bukan suatu barang yang bisa kita jual itu bulanan. Tapi saya dididik dan dilatih sedemikian rupa sehingga saya ini bisa menjual mobil itu menjadi setiap bulan. Nah, itu modal saya untuk kita terjun di properti ini. Saya juga akhirnya bisa membuat menjual rumah ini menjadi rutin setiap bulan. Nah, dari situ kita melakukan hal yang sama lah. Seperti itu Pak, kurang lebih. Pada dasarnya menjual gitu. Betul, Pak ya, menjual. Nah Pak, pertanyaannya gini Pak. Bapak kan dulu sebelumnya di let's say di marketing otomotif ya? Ya. Di kendaraan, which is itu kan istilah saya itu kan dunia yang cukup berbeda dengan dunia properti gitu loh Pak. Pertanyaannya gini Pak, kenapa Bapak yang dulu sudah cukup sukses di marketing di otomotif memilih dunia properti saat ini? Hal yang kita jual itu kurang lebih sama. Tapi jujur komisinya jauh lebih besar di properti. Oke. Nah, itu berlipat-lipat. Karena kita mau menjual mobil itu berapapun, komisinya biasanya flat biasa lah, gak terlalu besar. Tapi kalau properti ini kan tak terbatas. Jadi kalau seumpama kita bisa jual rumah, katakanlah let's say 1M kali 2%. Nah, kemudian anggap aja 5M, 10M, makin besar kita makin berlipat sesuai dengan harga properti tersebut. Tapi kalau mobil kan tetap aja standar lah ya. Standar aja ya. Oke. Nah, dari situ saya memilih, akhirnya saya berpikir bahwa kenapa dengan kita yang jual barang dengan kesulitan yang hampir sama, dengan tenaga yang hampir sama, otomatis saya memilih yang komisinya yang jauh lebih besar. Seperti itu Pak, kira-kira. Tadi Bapak bilang di sini komisi gitu ya. Artinya di bisnis properti ini selama ini Bapak based on komisi gitu ya. Betul. Dan kalau saya boleh bilang kan yang namanya komisi transaksi properti ini ya buat agent kebanyakan mungkin ya. Itu kan nggak setiap waktu ada. Betul. Apalagi base-nya dari komisi di sini kan tergantung dari situ. Terus kenapa Bapak tadi Bapak bilang bahwa Bapak di mobil ini bisa buat setiap bulan. Properti kenapa bisa atau mungkin pertanyaannya seperti ini, kenapa bisa properti ini bisa transaksi setiap bulan gitu Pak? Padahal jujur saya harus bilang di luar sana tuh banyak loh ya yang kesulitan lah ya gitu yang menjual properti, jangankan setiap bulan Pak, setahun sekali tentu gitu loh Pak ya. Kenapa Pak Sentosa bisa seperti itu Pak? Oke. Berhubung saya ini memang backgroundnya itu di otomotif itu ya, kebetulan itu perusahaan yang besar, kita tekanannya juga besar. Kita di sana juga diciptakan dalam suatu kantor tersebut diciptakan suatu manajemen konflik, di mana kita secara otomatis akan bersaing dengan individu-individu di dalam kantor tersebut. Nah, dari situ properti ini sebenarnya jauh lebih fleksibel dan lebih tidak ditarget daripada otomotif tersebut. Namun kita sudah terbiasa seperti itu. Jadi kita ini targetnya sudah bulanan. Misalnya bulan ini kita jual 5. Bulan depan itu kita sudah enggak hitung lagi yang namanya 5 itu. Kita ulang lagi dari awal. Nah, jadi kita benar-benar berpacu sendiri. Sehingga
sadar tidak sadar membuat kita ini komisinya juga berlipat-lipat, prestasinya juga berlipat-lipat. Nah, dari situ kita juga ya namanya manusia semakin menghasilkan, semakin bersemangat. Dan semua normal lah. Kalau kita sudah berposisi puncak, untuk mau turun itu akan sangat sayang. Jadi kita akan berpacu di situ, tapi tetap tergantung individunya ya, tergantung individunya. Balik lagi ke individu gitu ke individunya masing-masing. Iya. Terus tadi Bapak bilang lebih mungkin buat Bapak, gitu kan? Kan belum tentu gitu. Yeah. Nah, apa yang membuat Bapak bisa kalau saya boleh bilang ya, bisa setiap waktu tuh bisa konsisten gitu loh, Pak. Ya, karena balik lagi, Pak, ini bukan hal yang mudah buat banyak orang. Betul. Ya kan, bisa konsisten setiap bulan itu ada beberapa transaksi properti. Apalagi nilainya dalam tanda kutip nggak murah. Nggak murah. Ya kan, nggak murah tapi komisinya gede, Pak. Enaknya di situ tuh, gede bisnis properti. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Gini, selama ini kita selalu terpaku pada cara kita cari barang, anggap aja kita kalau properti kita istilahnya melisting, kemudian mungkin kita flyering, mungkin kita open house, ya, dan lain-lain. Yang itu notabene semua agent properti bisa melakukan, karena itu basic. Oke. Basic. Nah, tapi dalam perjalanan waktu saya menyadari bahwa tidak hanya sekedar itu yang harus kita lakukan, tapi attitude itu perlu kita jaga. Ya, nama baik kita di dalam dunia properti ini kita harus jaga benar. Kita tidak boleh melakukan kecurangan, tidak boleh melakukan hal yang buruk terhadap agent lain maupun klien. Dari situ lambat laun nama kita akan makin dikenal dan kita akan makin dipercaya oleh berbagai macam pihak termasuk agent. Jujur bagi saya klien utama saya ini bukan klien. Klien utama saya itu adalah para agent-agent yang ada di lapangan itu. Yang notabene mereka akan cari saya. Barang-barang itu akan cari saya. Kebetulan saya memang listing saya banyak sekali. Jadi saya akan jaga. Ya, saya dengan beberapa agent kadang-kadang bisa sampai co-broking 4 kali, 5 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali. Itu mereka lihat karena kita sudah hubungan baik. Bukan saya pinter, tapi karena saya hubungan baik. Contohnya gampang gini, Pak. Seumpama satu rumah itu ada 10 banner. Saya akan berusaha supaya siapapun yang telepon, nah klien sih jarang beli ya, mungkin sekali beli sudah. Agent tersebut akan memilih Sentosa daripada yang lain. Saya akan membuat seperti itu. Kepercayaannya akan saya buat seperti itu. Ya, jadi saya akan memupuk attitude dan nama baik akan saya jaga dengan baik. Itu salah satu cara saya, Pak. Attitude. Ya. Saya banyak dengar nih, Pak. Di luar sana itu bahkan kalau saya boleh bilang, karena mungkin agent ini sekarang ya, properti ya terutama gitu ya. Itu jumlahnya kan udah luar biasa. Luar biasa fantastis kalau. Udah ribuan deh kalau saya bilang. Betul. Let's say kalau di kota Surabaya aja mungkin sudah 5.000, 10.000 lebih gitu ya. Betul. Bahkan banyak yang di luar sana tuh sampai sikut-sikutan. Betul. Rebut-rebutan listing, rebut-rebutan calon pembeli gitu kan. Which is itu nggak bagus gitu. Bagus. Kita tahu seperti itu gitu. Tapi tadi Bapak bilang ini, Bapak bicara mengenai yang namanya sering kerjasama dengan agen-agen lain. Ya kan? Apalagi tadi seperti yang saya bilang juga bahwa yang namanya trust itu juga nggak mudah didapat, Bapak. Nah, itu gimana Bapak menyikapinya, Pak? Kenapa Bapak bisa beranggapan bahwa bekerja sama dengan agen-agen di luar sana itu lebih baik gitu? Ya kan? Padahal kita tahu attitude-nya nggak semuanya baik. Betul. Itu nyikapinya gimana? Gini, Pak. Seperti Pak Robi tadi bilang, sekitar 5.000 sampai 6.000 agen. Yeah. Saya sudah melihat di lapangan, Pak. Itu yang benar-benar profesional, baik, bisa dipercaya. Tidak ada 5%. Kurang dari 100? Kurang dari 100. Oke. Jadi hanya kecil aja. Nah, dari situ kita akan kelihatan lah. Mereka-mereka yang profesional, mereka-mereka yang bisa dipercaya, itu kelihatan. Nanti akhirnya kita ini akan berputar di agen-agen itu sendiri. Walaupun dulu widget itu mungkin rewet bisa juga, bendera lain bisa juga, kita terus akan jaga hubungan itu. Nanti akan berputarnya di situ. Makanya sekali nama kita baik, jangan kita hancurkan. Karena begitu kita hancurkan, kita akan terlempar dari lingkaran itu. Karena ini koneksinya cepat. Informasinya cepat. Jadi kalau misalnya ada yang tidak baik, kita akan saling menginformasikan. Jadi kita walaupun mungkin lain bendera, lain kantor rewet, kita tetap akan bekerja sama dan akan menginformasikan itu. Ya, banyak agen-agen baru ini atau agen yang memang nggak mudah sih untuk kita menjadi dipercaya, kerja jujur itu nggak gampang memang.
kita akan awal-awalnya ketika kita nggak ada nama, kita akan terseok-seok kalau kita jujur. Biasanya gitu. Tapi kita membangun dasar yang kuat. Slowly but sure. Jadi ketika kita pelan-pelan, yang main instan, main serobot, main telikung vendor, telikung buyer, telikung ini, mereka mungkin akan closing dengan cepat, namun mereka akan cepat hilang. Kenapa, Pak? Ya, karena gini, ketika mereka seperti itu, ya anggap aja kita co-broking lah sama agent lain. Begitu mereka tidak puas atau ini ada nakalnya, ya gampang kan, kadang-kadang kalau agent juga main, komisinya dimainin, dinakalin lah. Mestinya dari vendor berapa, dia atur berapa ya. Dari situ kan namanya listingan kan open, Pak. Kita kan mungkin orang lain pegang ternyata di cross check tidak sama. Nah, akhirnya di situ kan trust hilang. Karena basicnya bisnis properti itu adalah bisnis kepercayaan. Ya, kita ini tidak pernah punya rumah tersebut. Kita dasarnya kalau agent yang pegang, kita nggak punya buyer tersebut. Kita kuncinya itu kepercayaan. Yang kita jaga modal terbesar itu kepercayaan. Ketika orang sudah tidak percaya, selesai sudah. Betul ya Pak? Jadi gini, kalau saya sebagai buyer dan vendor, saya melihat mereka tidak mengerti properti. Yes, kita lebih pintar. Legalitas mereka ngerti-ngerti tapi samar-samar. Tapi mereka ini bisa beli properti bahkan puluhan miliar. Mereka ini bisnismen. Jadi kalau ketika kita tipu, mereka merasa. Mereka tidak tahu apa yang kita tipu, tapi dia merasa. Begitu dia merasa, trust sudah hilang. Mereka akan berpindah. Itu Pak yang terjadi. Dalam arti kata, attitude ini ujung-ujungnya finalisasinya adalah trust. Betul. Trust bisnis, ya saya nggak bilang properti aja. Iya. Mungkin semua bisnis ujung-ujungnya pasti juga akan trust. Ya. Gitu kan. Gimana Pak? Gimana cara Bapak di sini tuh untuk bisa buat klien-klien nih, kalau saya boleh bilang gitu ya, bisa memberikan trust ke Bapak. Itu nggak mudah loh Pak. Nggak mudah Pak, memang nggak mudah. Gini. Itu gimana? Nah, kita learn by doing. Kita ini orang lapangan Pak, bukan orang teori. Jadi trade area nomor 1. Dengan trade area kita pegang. Pak, mungkin teman-teman kita di sini mungkin masih belum mengerti Pak, trade area itu apa? Trade area itu adalah penguasaan suatu wilayah dengan baik. Nah, kalau saya ini jelas Pak. Saya adalah agent Surabaya Barat dengan spesialisasi utama itu rumah tinggal. Saya apartemen bisa jual, saya tanah bisa, gudang juga pernah, tapi presentasinya sangat kecil. Ya, saya spesialisnya itu adalah rumah tinggal. Sudah jelas. Ya, jadi ketika kita seperti Pak Robi tadi ngomong, bagaimana bisa memupuk kepercayaan? Gampang Pak. Ketika trade area kita pegang kuasai, maka kita seperti yang tadi jualan tiap bulan, gampang Pak. Kalau misalnya kita ketemu klien di lapangan, kita tinggal ngomong, Pak, ini kemarin saya yang jual, ini kemarin saya yang jual, lakunya sekian. Jadi saya sering kadang-kadang bercanda sama teman-teman ya, barang itu laku bukan apa yang dijual, tapi siapa yang menjual. Listingan boleh dipegang siapapun. Ini kejadian lucu kemarin di Citraland juga. Saya broadcast dengan PD-nya tuh, saya nggak tahu histori rumah ini gimana. Saya broadcast dengan PD-nya, tiba-tiba ada agent yang japri. Dia ngomong, Pak, itu rumah sejak 2012 saya pegang, bukan pegang sih, sejak saya 12 jadi agent tidak laku-laku. 2012? Ya, saya juga bercanda juga, berhubung teman baik ya. Jadi ngomongnya itu memang teman baik walaupun lain bendera. Saya ngomong, tenang, rumah ini nunggu saya. Saya barusan pegang rumah ini. Ya, saya yakin rumah ini laku. 3 hari laku, Pak. Banner sold-nya sudah ada sekarang di sana. Ya, saya tak japri juga, dia tak guyoni. jadi seperti itu. Jadi rumah itu kalau orang lain pegang dia nggak ada passion atau dia nggak laku. Tapi saya punya, karena saya merasa rumah ini mungkin dari dulu betul dia nggak laku-laku. Begitu mungkin ownernya sudah nggak dititipin kemana-mana. Akhirnya saya pegang single. Saya merasa rumah ini murah sekali tidak Pak, tapi mahal juga tidak. Oke, kemudian saya sering viewing dalam akhir-akhir ini kok tiba-tiba vendor ini niat banget dicat ulang lah, dibersihin lah, dia apa. Saya merasa wah ini niat. Artinya kalau ada nego pasti enak. Entah itu yang ngalah bayarnya atau vendor pasti enak. Saya merasa gitu. Beneran Pak. Nego 3 hari selesai sudah.
semacam 3 hari. 3 hari sejak saya yang Luar biasa, sejak dari WA itu. Iya, Tapi iya, kalau iya. megangnya sudah agak lama sih dalam Iya. bulan seperti itu. Oke, Pak, ini kalau kita ngelihat gitu ya, kalau dari Bapak sendiri yang Bapak nilai sendiri, kalau misalnya klien milih agent, apa sih yang dilihat, Pak? Oh gini Pak, terus terang aja klien itu juga tidak goblok. Dia pasti tahu, merasa. Jadi agent profesional sama tidak profesional dia merasa. Salah satunya betul Pak, kita harus performan Pak, ya. Dari look lah ya. Dari look, Penampilan. memang tidak utama. Sebenarnya agent yang naik motor atau looknya not good, ya, atau apa kek, ya, mestinya tetap bisa jualan. Asal dia pinter dulu. Kalau dia dari cara penyampaiannya benar-benar profesional, walaupun naik motor, naik apapun, saya percaya klien nggak akan masalah. Karena klien ini bukan beli bintang film ya, dia kan transaksi ini supaya legalitasnya beres lah, ya. Jadi look bukan nomor 1. Tapi Pak, yang terjadi ini yang saya merasakan. Saya dulu awal-awal look juga nggak karo-karuan kok Pak. Mobil saya juga nggak karo-karuan, baju saya juga nggak karo-karuan. Saya aslinya soalnya sebelumnya juga bukan orang kantor bener. Tas saya juga nggak karo-karuan. Tapi saya belajar. Yang penting saya punya ilmu dulu. Nah, ketika saya ilmu sudah mumpuni, ya itu saya tetap jualan kencang. Tapi ketika itu ditunjang dengan look yang bagus, klop 100% Pak. Mereka trust. Akhirnya secara nggak langsung yang awal-awalnya saya transaksi cuma 1-2 M-an sekarang mulai meningkat 5M, 6M, 12M. Nego-nego sampai puluhan M sudah mulai ada nego-nego. Jadi mereka merasa seperti itu. Mereka merasa trust. Nah, terlebih lagi tadi Pak Robi tanya bagaimana mereka bisa trust. Kadang-kadang kita kan juga lihat kita di status BA kita sold. Dan yang penting Pak, sold-nya jangan palsu Pak. Sold-nya harus asli. Ya, real. Ya, karena orang itu enggak. Memang Bapak lihat banyak di luar sana ada agent-agent yang buat fake sold gitu, Pak. Banyak Pak, banyak. Ya, saya pernah Pak ya. Saya ini mungkin ya bukan iseng. Sebenarnya saya nggak kepo. Cuman kebetulan saya ini suka jalin hubungan bahkan dengan agent lain. Kadang-kadang mereka ada gudang gitu tulis sold. Saya konkret ya. Dia ngomong dengan entengnya ya. Ya mungkin dia sama saya jujur. Bukan Pak, itu closingan anak kantor saya. Kita buat branding aja. Ya, jadi saya sarankan untuk teman-teman jangan. Karena ketika kita branding seperti itu, klien nggak akan tahu. Tapi ketika klien panggil dia untuk handle klien tersebut, para melihat itu, mereka di lapangan, loh kok gini? Bukannya kamu gini. Jadi sesuatu yang itu malah trust-nya hilang, Pak. Seperti gitu. Buat teman-teman jangan fake branding ya kalau kita bilang. Ya memang benar sih, pasti akan yang namanya hasil itu kan akan mempengaruhi dari kita sendiri gitu ya. Betul. Kita buat di situ, oke, berhasil jual transaksi apa nilai sekian, tapi begitu ada klien konsumen yang datang, begitu dia komunikasi kok kayaknya kosong. Mentah. So, real branding aja Real kalau gitu branding penting aja. banget kalau seperti itu. Branding aja. Iya, menariknya di situ tuh. Oke, selanjutnya seperti ini Mas Sentosa. Kalau gitu Mas Sentosa join sebagai agent dari tahun kapan Pak? 2016 September. 5 tahun. Ya ini hampir 5 tahun. 5 tahun. Ya. Oh ya 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih sebulan. Masih gitu. baru lah. Enaknya apa sih Pak jadi agent Pak? Jadi agent itu yang jelas ini pasti enak Pak. Kalau apa saya nih Pak? Uang. Oh saya pikir apa gitu. Komisinya. Kalau saya ini gampang Pak. Pokoknya bounty hunter lah. Oh gitu. Pemburu Pak. Pemburu Pak. Ada uang kita jalan. Gitu. Kan sebelumnya Bapak juga marketing nih. Marketing. Di bisnis otomotif. Ya. Ya ujung-ujungnya juga sama kan Pak? Sama. Kenapa yang ini kok kayaknya lebih enak gitu loh Pak? Bisnis properti lebih enak kenapa gitu loh? Ya itu. Nah ini Pak enaknya gini. Saya pertama kali gini kalau di bisnis otomotif itu kita dengan rekan kantor gini kita bisa sikut-sikutan. Oh, ya? Karena klien itu kan nggak bisa dibagi karena komisinya kan kecil. Iya. Ya. Jadi misalnya Pak Robi nih handle nih kemarin di pameran. Terus ke kantor nih karena brosurnya Pak Robi handle saya akan ngomong sudah Pak sama saya aja Pak, nanti Pak Robi saya ngomong deh biar nggak tahu diem ya. Saya begitu kagetnya ketika di properti ini saya diajari oleh senior ngomong gini. Jadi kalau di properti itu begini Pak, misalnya Bapak punya barang, Bapak bisa tawarkan ke temannya, bahkan ke bendera lain bisa Pak.
Saya gini, enak banget. Ketika Bapak nggak punya barang, bisa tuh ambil dari bendera lain. Wow. Bisa tuh ke rewet lain. Wow. Saya gitu ya kan. Jadi kita punya bayar, kita juga hidup. Kita pinter cari barang, nggak pinter bayar, kita juga hidup. Apalagi saya backgroundnya sales. Ya kan, jadi bisa cari barang yang dengan begitu mudahnya bisa cari bayar, mantap jiwa sudah. Pas. Dari situ saya merasa, wah gila ini. Jadi saya kalau misalnya nih ada teman-teman nih kan sering juga, Pak nggak ingin join kantor saya Pak, hijack. Ngomong nggak usah Pak, kita kubruk kan sama aja. Iya, betul ya, nggak usah hijack repot-repot, nggak ngarah kuat hijack saya. Iya kan? Nilainya beda ya? Iya, nilainya beda gitu loh. Terus kemudian attitude-nya nggak bagus. Nggak masuk juga. Oke. Jadi apa namanya? Nggak usah hecek deh, kita kubruk. Nah itu Pak enaknya. Jadi kita ini, makanya saya ini kalau dengan bendera-bendera lain baik semua Pak. Saya memang baik. Saya senang, satu memang orang berteman senang. Pokoknya selama mereka sesuai ya, mereka mainnya jujur. Kalau sekali mereka nakal, saya akan buang langsung saya buang. Langsung saya nggak mau hubungan. Nggak mau hubungan lagi? Wes buang udah. Waduh. Cut. Oke, selesai gitu ya. Selesai, finish. Oke Pak, jadi kalau begitu saya ngelihat bahwa di sini kan kalau saya boleh nilai gitu ya. Pak Santosa ini kan emang darahnya udah darah properti nih Pak. Darah properti sekarang. Ya. Closing kalau bisa transaksi properti nilai MM-an begitu sebulan bisa beberapa transaksi. Betul. Gitu. Iya. Ngaruh nggak sih Pak ke lifestyle Anda Pak? Ngaruh Pak. Seperti apa? Gini, nah saya ini kebetulan hobinya kan jam. Oh ya. Nah, saya ini Pak, dari dulu yang saya ceritakan di otomotif itu sampai dengan di properti pertengahan lah. Saya itu tidak pernah beli jam yang namanya bangsa-bangsa Seiko 1 juta, 2 juta, nggak pernah Pak. Oh ya? Nggak pernah. Saya pakai jam itu saya merasa jam adalah penunjuk waktu. Selesai. Oke. Rusak buang dah. Oke. Jadi beli semurah mungkin. Oke. Apalagi ada handphone ya. Tapi sudah terlanjur pakai jam nggak biasa. Pokoknya mau 150.000, mau 300.000, tidak ada masalah saya. Lihat ini dah selesai. Okay. Ya mau nggak yang penting ada jarumnya gitu. Yang penting ada jarumnya, kita nggak terlambat, itu aja dah. That's it. Okay. Nah, namanya kita ini di properti juga kadang-kadang kumpul dengan klien-klien yang sip-sip lah. Akhirnya kita akrab. Tunggu. Sip-sip ini dalam arti apa Pak? Ya mereka ini kan orang-orang kaya lah. Oh. Orang-orang kaya, lifestyle-nya orang kaya beda Pak sama kita. Maksud Bapak di bisnis properti Bapak dapat network orang-orang kaya? Yes. Oke, silakan. Jadi kita akrab, mungkin kita seumuran. Lama-lama kita ngobrol. Mulailah mereka. Mereka ini kan, kita ini kan orang biasa lah. Orang biasa yang cari uang, hiburan seperti ini selesai. Kalau mereka ini kan sesuatunya sudah membeli sesuatu itu kan yang kadang nggak masuk akal, kadang untuk dinalar orang normal ini sudah nggak wajar gitu loh. Tapi mereka ini kan bukan orang yang goblok, jadi yang mereka beli-beli ini yang mereka orang ya barang-barang yang kita mulai belajar. Masuklah saya ke jam. Hobi jam. Ya dia hobi jam. Nah kita ngomong, masuklah pertama kali ke jam Rolex waktu itu Rolex ya. Rolex itu saya beli pertama kali, saya nggak pernah beli jam 1 juta 2 juta Pak. Saya nggak pernah hobi. Begitu saya pertama kali beli Rolex yang 150 juta. Pertama kali langsung 150. Jadi saya nggak pernah jam seharga mobil. Ya. Saya ini mau beli enggak, tapi memang uang ada waktu itu ya. Jadi beli enggak. Saya tanya istri ngomong, ya pokoknya kamu rumah tangga cukup, uang nggak ganggu, silahkan kamu bisa cari uang. Oke. Saya beli Pak. Jamnya datang, tak lihat jam ini. Jam ini yang nggak lebih bagus daripada jam pada umumnya, polos-polos aja. Saya tanya sama yang jual ini kalau kena beset, bisa. Kacanya bisa pecah, bisa. Lah terus 150 juta kok kualitasnya sama. Nah saya ngomong sama istri, saya pakai, kalau tidak ada dampak sosialnya, saya jual lagi. Ya, tidak ada dampak sosialnya ngapain? Try out dulu lah ya. Try out dulu, saya jual lagi. Ternyata memang beda Pak. Ketika kita pakai seperti itu, sadar nggak usah dipamer, mata orang sudah lihat sendiri. Oke? Nah dari situ dan kebetulan investasi jam itu naik. Naik. Nah kebetulan saya ada uang lagi, beli lagi satu, jadi saya punya dua. Ketika saya sudah punya dua, nilainya hampir 400-500, saya change ke 1 jam lagi yang mereknya lebih tinggi, saya
ganti jam yang 500 juta, lebih orang lihat lagi. Iya. Ya. Ketika terakhir saya maksimum itu kemarin itu saya ganti lagi ke jam yang 1 miliar. Saya beli 1 miliar itu jam. Nah, kebetulan jam itu discontinue dan naik lagi ke 1,7 M. Ini yang saya pakai sekarang. Sorry, yang saya pakai sekarang ini ya. Jadi itu harga berapa? 1,7 M. 1,7 miliar. 1,7 miliar sekarang. Ya, duit semua kan, Pak? Dua semua. Duit nah, semua. sama ini Pak bedanya. Ini bercanda ya, bercanda. Iya, it's okay. Kalau orang beli mobil, let's say Ferrari. Iya. Sorry yang naik Ferrari. Let's say Ferrari, ya. Jaminan BPKB orang bisa kredit mobil. Oke? Kita beli rumah, let's say 3M, 2M, KPR. Tapi kalau jam, Pak, tidak ada KPR, KPT. Iya, harus cash. Harus cash. Oke. Tidak ada sertifikat yang bisa dijaminkan. Iya. Ya. jadi itu bercandanya. Iya. Jadi kalau orang sudah beli 1,7 hanya untuk jam, ya kita viewing ke lapangan. Dan sekarang ini Pak, banyak anak-anak muda itu yang jamnya setara-setara gini, setara-setara gini. Nah, enaknya Pak, ketika kita masuk ke mereka dan level jamnya sama, atau anggap aja bukan jam levelnya sama lah, sama-sama hobi jam, Iya. kita akrab dong Pak. Langsung akrab. Jadi ada benefitnya dong. Benefitnya jam semahal ya, itu. iya. Gitu. Jadi semestinya bukan tujuan saya, Iya. tapi akhirnya ada yang dampak sosial tadi itu, Iya. dampak sosialnya ternyata seperti itu. Oke. Ternyata seperti itu. Nah, seperti ini misalnya kita naik mobil mewah, ya, kita akad, kita masuk notaris, kita masuk mall, orang nggak tahu, Iya. betul ya. Tapi kalau kita waktu akad misalnya di bank itu kita akad, mereka ini kan banyak juga yang hobi-hobi jam, mereka tahu seperti ini, beda Pak, sudah Pak, beda. Jadi ibarat kata gini, saya cuma merasa bahwa oke, agent banyak, tapi yang kita pakai ini bukan agent sembarangan. Itu yang saya dapatkan. Jadi mereka benar-benar wow, gitu loh. Jadi kita punya benefit lebih, tapi basicnya saya tetap kembali ke ilmunya Pak. Percuma kalau pakai gini ditanyai ya appraisal nggak paham, tata cara pelunasan itu omong kosong juga, percuma ya. Mau pakai baju seperti apa percuma. Basicnya dulu cuma kita ditunjang seperti ini, gitu Pak. Lanjut lagi Pak, kalau tadi kita bicara sedikit mengenai jam. Oke. Sentosa doyan, bukan doyan sih ya, emang udah lifestyle-nya emang jam banget gitu ya. Iya. Nah, ngefek di bisnis properti ini sendiri terkait dengan hobi jam Bapak itu gimana sih Pak? Kalau jam itu tidak langsung seperti kita sosialisasi seperti supercar, kita Sunday running apa enggak. Jadi mereka ini lebih ke arah gini. Kalau waktu kita antar klien dengan spek rumah yang tinggi, kebetulan kita ketemu mereka dan mereka sama-sama hobi jam, kita ngomongnya lebih nyambung. Jadi mereka ini begitu kita tahu hobi dan ini bukan jam sembarangan, mereka gapnya itu dengan kita hilang langsung. Mau itu susu, mau itu koko, mau itu lebih muda daripada kita, lebih tua daripada kita langsung ngeblend. Nah dari situ begitu ngeblend, ya kita tawarin apapun enak lah gitu loh. Kadang-kadang kita malah suruh mampir ke rumahnya dan lain-lain. Oh langsung mingle? Kadang-kadang ya. Oke. Pak sorry karena mungkin saya nggak gitu terlalu mendetail soal jam sendiri. Kan kalau saya lihat dari jauh gitu ya, kayak jam Bapak pegang sekarang ini kan Nautilus ya. Iya. Ya kan itu juga harganya diomongin nggak ya? Yang pasti udah M lah ya. Browsing sendiri. Ya yang pasti sih sudah M. Ya. Kalau dari jauh kan itu nggak gitu kelihatan Pak. Iya. Gitu kan kayaknya biasa lah. Sorry ya saya bilang gitu ya. Tapi itu akan sangat berimpact sama bisnis Bapak. Itu gimana sih Pak? Gini, kalau memang biasanya jam itu kan ada tingkatannya sendiri-sendiri. Kalau kadang orang pasti pakai seperti ini kan saya cuma menyadur dari omongan orang-orang. Saya sih nggak merasa seperti itu. Jadi tapi saya merasa waktu saya beli pertama kali seperti Rolex, kita ini kan seakan-akan OKB nih. Walaupun 150 juta sudah kayak orang paling kaya di dunia itu. Ya kan? Nah, ketika kita naik level sampai pakai jam yang sampai 1 M lebih. Nah, di situ kita ini sudah merasa tidak waktunya saya pamer jam. Saya hanya istilahnya untuk menikmati lah. Menikmati jam tersebut gitu loh. Nah, terutama yang menikmati investasinya seperti gitu loh. Ya, jadi sudah beda levelnya seperti itu. Istilahnya tuh sudah blending di dalam diri gitu ya. Betul. Oh, enak itu. Tapi itu ngaruh nggak sih Pak di lingkungan teman-teman agent properti?
Kalau di properti gini, kalau di properti itu saya jadinya gini, setahu saya tidak banyak atau jarang sekali. Ya kalau pakai Rolex banyak, agent properti kan kaya-kaya banyak. Yeah. Cuman kalau mereka mungkin investasinya beda-beda, mungkin ada yang rumah, tanah, kita beda-beda. Nah, cuman yang pakai jam segitu nggak banyak. Akhirnya saya sering dikenal atau mereka pingin kenal saya karena saya punya jam seperti itu. Jadi mereka akhirnya follow IG saya atau kenal lebih dekat karena teman-temannya cerita seperti itu. Atau mungkin mereka pingin beli jam yang seperti itu, mereka tanya ke saya nggak ada masalah. Gitu, seperti itu. Jadi dengan hobi jam tadi, Mas Sentosa juga kalau yang saya tangkap adalah itu juga support bisnis Bapak ya, istilahnya upgrade gitu ya. Upgrade. Ya kan, mau nggak mau kan ya, kalau kita boleh bilang ya, harga jamnya aja di atas 1 M gitu kan. Ya. Pasti yang akan berkolaborasi dengan kita, berkomunikasi dengan kita ya juga nggak jauh-jauh dari situ juga. Betul. Kayak gitu. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, apakah hanya, harus itu saya bilang, lingkungannya tuh hanya stay di Surabaya atau bagaimana? Apa juga support bisnis Bapak ini bahkan sampai keluar? Oke. Gitu? Nah, saya kan juga punya media sosial seperti IG dan Facebook. Dan saya kebetulan kan juga banyak kenal tim Rewet dari Jakarta dan lain-lain. Kadang-kadang saya ya sedikit banyak, kadang-kadang saya di IG nonjolkan jam saya, mereka lebih tanya lah. Mereka ngaruh ya. Dia tanya, akhirnya kita connect. Nah, berhubung teman-teman Rewet Jakarta juga maut ya, kadang-kadang mereka juga titip listingan yang bagus-bagus di kita. Sebagai ya lebih akrab lah gitu loh. Lebih gampang. Mereka titip listingan ke Pak Sentosa untuk memasarkan networknya main gitu ya. Main. Seluruh Indonesia, Pak. Ya orang Jakarta titip yang Surabaya khususnya. Iya. Karena mereka lebih banyak bermain di situ. Betul. Orang Jakarta titip barang yang mungkin kliennya punya barang di Surabaya. Artinya bantu juga dong bisnis. Bantu bisnis juga. Kenapa nggak supercar, Pak? Gini, kalau supercar itu soalnya gini Pak, kalau supercar itu satu maintenance-nya juga. Maintenance-nya. Jam kan juga ada maintenance-nya, Pak? Minim Pak. Minim kalau supercar. Kalau jam minim. Teman-teman nih sorry loh ya, saya harus bilang nih. Kalau misalnya Sentosa yang bilang minim tuh saya agak ragu tuh. Nggak gini, sebenarnya saya sudah ngincer beberapa supercar. Ya, seperti saya ngincer kayak terakhir itu saya sudah ngincer Porsche ya, Porsche Boxster itu mestinya nggak mahal itu ya. Ya Porsche Boxster. Ini nggak mahal berapa sih? Ya kan Porsche Boxster kan cuma 1 M250. Iya, 1 M250 nggak mahal ya. Oke teman-teman, ini statement dari agent. Ya kalau untuk golongan supercar sih nggak mahal Pak dia Pak, sangat terjangkau ya. Jadi kalau sudah ngomongnya Ferrari 56 M itu memang baru kerasa. Ya, jadi kalau 1 M nggak kerasa lah. Nggak kerasa. Ya iyalah, tutup ya sama closingannya gitu. Jadi masih oke lah. Cuman memang kita belum menemukan yang pas lah di sana di supercar itu. Memang ada ke arah sana cuma belum ke sana. Tapi apakah hal-hal luxury seperti jam, supercar, rumah gitu ya, itu ada impactnya buat kita gitu loh sebagai agent broker gitu, atau yang bermain di bidang properti? Ya, kalau supercar tuh impactnya mungkin lebih kerasa Pak, karena mereka kan ekstrim ya, mereka kumpulnya langsung orang yang ketemu. Kalau jam kan nggak mungkin, masa kita minggu-minggu jam ini kan nggak mungkin Pak, buat apa ya kan? Jadi kalau yang supercar ini memang impactnya lebih kerasa. Cuman ya belum lah, kita belum menemukan yang pas. Belum menemukan yang pas, tapi arahnya ke situ sudah ada. Ya. Itu namanya gambar, kalau dilihat itu supercar lama-lama sudah dapat loh Pak. Oke, kalau gitu nanti saya lihatin aja nih gitu. Siapa tahu dapat gitu kan. Entah dapat pinjaman. Oke, ini ada sedikit yang menyinggung sedikit di sini gitu ya. Agak menggelitik saya jujur aja gitu kan. Pak, ini kan saya harus bilang gitu, saya harus jujur bahwa bisnis ini kan nggak langsung membuat kita tuh langsung bermimpi untuk langsung punya jam mewah, betul. Supercar, rumah luar biasa gitu Pak. Itu butuh proses. Betul. Ya pasti itu butuh proses gitu Pak. Yang Pak Sentosa apa namanya ya kalau saya bilang ya,
let's say deh, saya pemain pemula, saya pengen masuk di bisnis properti. Apa yang Bapak sarankan buat saya? Kerja dulu Pak. Yang penting kerja dulu. Supercar itu bahkan jangan dipikirkan, yang barang mewah-mewah itu jangan dipikirkan, jangan juga berpikiran berhutang dan lain-lain. Kerja dulu yang benar, berhasil, uang masuk itu nanti dengan sendirinya Pak. Yang saya khawatir itu gini, mereka yang masih baru sudah melihat mereka yang sudah sukses, itu sangat berbahaya Pak. Jadi mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai yang belum waktunya mereka gapai. Itu nanti mereka akhirnya tidak konsentrasi di penjualannya, di performanya, mereka malah blunder di lifestyle-nya. Jadi maksudnya yang penting pertama itu performan kita kerja dulu. Ya. Kerja dulu. Closing dulu gitu ya. Betul. Nanti kalau udah punya 1,7 M beli Nautilus gitu ya. Nah. Nggak usah, post dulu ya 1,2. Post dulu. Dan pastinya di sini kan kalau kita bicara dengan bisnis lah ya. Tadi saya bilang kalau marketing baru nih. Ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang di luar sana itu yang istilah saya itu udah lama tapi tidak menghasilkan. Bukan saya ngomong ya. Saya ngomong Pak. Ya, itu bagaimana? Itu saya sedih Pak. Kenapa sedih. Pak? Gini, saya nggak habis pikir kadang-kadang teman-teman saya yang notabene sukses selevel bahkan lebih tinggi level dari saya, itu mereka pasti punya sesuatu dari 5 tahun 10 tahun dia pasti punya sesuatu, entah rumah yang megah, mungkin rumah saya juga kalah megah lah sama mereka yang sukses itu, rumah yang megah, mungkin tanah lah atau kafling yang investasi kafling, atau mungkin bahkan dia punya kantor, mungkin prinsipal dia punya kantor yang dulunya lebih megah lagi, dari sewa ruko menjadi punya ruko atau gimana ya. Cuman yang saya nggak habis pikir tuh agent yang sudah berpuluh-puluh tahun tapi bahkan rumah aja mereka nggak punya, itu saya nggak habis pikir Pak. Kemana itu namanya uang seperti itu, saya nggak habis pikir. Menurut Pak Sentosa salahnya di mana? Saya melihat mungkin gini Pak. Justru yang membuat kita ini kuat mental itu karena kita closing bulanan. Jadi kita sudah biasa terima 50 juta, 100 juta, 200 itu setiap bulan. Setiap bulan. Ya, itu yang membuat kita ini menter. Ya toh. Yuk kalau rutin malah kita nih mau beli handphone segini sudah hampir kegapai, malah dapatnya lebih. Kita nggak usah handphone deh, mobil dah. Mobil sudah hampir kegapai, nggak usah. Handphone ke mobil kurang dekat ya, Pak. Kan cepet Pak. Ini kan main rumah, kecuali kita gajian kan lama. Kalau ini kan cepet Pak. Dapat 20, dapatnya sudah 100 lagi kan, dapat mobil. Nah, jadi gini. Karena mereka dapatnya tidak bulanan, sehingga mentalnya mereka gini. Mereka ini closingnya anggap aja let's say setengah tahun sekali, setahun sekali, ya kan? Oke lah, mungkin closingannya besar. Tapi mereka dalam waktu setengah tahun, setahun ini kan nahan Mbak, hasrat untuk ya macam-macam liburan. Ya toh hasrat untuk beli. Yang namanya ke mall tuh dia pandang terus tuh. Dia cuma ingin awas lu ya gua kalau closing. Makanya begitu closing sudah tuh Pak, catatannya lengkap Pak. Tinggal beli habis. Gitu Pak yang terjadi Pak. Kalau gitu apa ya? Miss-nya itu di mana sih gitu ya buat teman-teman yang mohon maaf mungkin memendam hasrat terlalu lama ini. Iya itu Pak. Apa sih miss-nya kira-kira ya? Ya mungkin apa ya? Maksudnya miss-nya untuk ya kenapa kok mereka nggak bisa jual seperti itu? Mungkin mereka mengkonsentrasikan sesuatu yang bukan salah ya. Artinya memang lakunya lama. Laku, ya. Saya percaya. Namanya listingan mau 10M, 20M, 500M laku. Cuma butuh waktu. Nah, mereka berkonsentrasi di barang dalam tanda kutip kita kalau pedagang ini barang mati. Barang matinya yang terlalu lama. Sedangkan kita ini kan barang apa ya, kalau orang pedagang itu selain barang mati itu fast moving lah ya. Fast moving. Jadi kita ini, saya punya Pak listingan-listingan yang dalam tanda kutip barang mati ada. Cuma saya juga harus hidup. Kan saya juga keluaran bulanan. Jadi saya juga mengerjakan fast moving. Yang notabene mungkin ya sellable lah. Sellable dan dia cepat menghasilkan uang. Yang kalau di properti kita bilang namanya green stock. Green stock betul. Green stock kan nilainya macam-macam. Ya ada 1M, 2M bahkan 10M ada. Cuman kan kalau yang besar itu kan kadang-kadang belum tentu green stock. Belum waktunya green stock. Betul itu yang. Oke, jadi ini buat teman-teman ada masukan nih dari Mr. Sentosa sendiri. Ya kan sebaiknya kita boleh dapat listingan banyak, tapi yang penting itu adalah kualitas dari listingan itu sendiri. Secepat apa listingan itu akan terus diserap oleh market,
Ya kan ujung-ujungnya adalah ya hasil buat kita sendiri di sini. Oke, last question Pak. Ya. Last question buat Pak Sentosa. Tapi jujur aja sih, saya kok kayaknya kalau sekarang langsung di close gak enak ya. Lagi anget-anget, lagi seru nih soalnya nih. Tapi nggak apa-apa, kita nanti akan masukin ke sesi selanjutnya ya. Jadi buat teman-teman nanti yang request Mr. Sentosa untuk bisa jadi guest speaker kita juga kali ini, atau untuk konten selanjutnya silakan komen di transfer ke rekening di bawah ini. No. Oke, Pak Sentosa. Last question seperti ini Pak. Apa saran dari Bapak buat teman-teman yang mau untuk mendapatkan atau mungkin saya bilang mencapai lifestyle dari top agent ataupun top broker properti Pak? Ya, saya dulu Pak kalau awal-awal dibilang top agent itu bangganya setengah mati. Saya merasa hebat. Tapi saya melihat di luaran ternyata saya ini ya gini, terhebat tidak. Cuman saya ini merasa saya termasuk jajaran situ. Tapi bukan yang di atas. Ya termasuk lah. Ya. Saya waktu pertama kali join di properti itu saya itu kan biasa target ya Pak ya. Saya akan mengejar siapa the best number one agent di Surabaya. Nah setelah saya masuk ternyata tidak pernah ada yang nomor satu. Ya mungkin nomor satu tahun ini, nomor satu tahun depan, berikutnya belum tentu. Ya jadi tidak ada yang dikejar, tidak ada yang ditarget. Ya mereka menang tahun ini belum tentu menang tahun depan. Saya baru tahu seperti itu. Ya akhirnya oke, saya pun seperti itu. Saya kadang jadi nomor satu, belum tentu tahun depan juga nomor satu. Ya, tapi paling tidak kita ini bisa menjadi salah satu dari yang terbaik tersebut. Ya, paling tidak kita ini diperhitungkan. Ya, misalnya nih, bendera A, siapa sih jagoannya? Bendera B, siapa sih jagoannya? Office ini siapa sih jagoannya? Paling tidak nama saya salah satu dari mereka. Ada di situ gitu. Ada di situ. Ya, Rewet nih salah satunya, bukan saya loh ya, banyak sih sebenarnya Rewet salah satunya. Oke. Nah dari situ kiat-kiatnya supaya jadi agent yang terbaik ya gini Pak, yaitu saya ngomong satu kita harus jaga nama baik. Ya nama baik sangat penting. Saya pernah Pak satu ketika ada klien saya sudah terlanjur viewing sama agent lain yang notabene barang saya itu pegang. Ya itu saya sudah ngomong loh kalau kamu sudah sama-sama lanjutin aja. Dia nggak mau loh Pak, dia tetap undang saya ke rumahnya, dia ngomong gini, nggak bisa kok, aku harus sampai kamu, aku nggak mau. Aku ngomong gitu, aku nggak mau. Kalau gitu kok, agent ini tak bypass sendiri ke vendor, silahkan, aku ngomong gitu. Aku kan nggak salah, kamu yang dimaki agent itu silahkan. Tapi kok urus no, loh kalau seperti itu saya nggak dapat fee, karena kan kamu langsung, nggak apa-apa, aku yang kasih fee. Seperti sampai segitunya, tapi saya tetap ngomong saya nggak mau. Sampai akhirnya KPR disetujui dan saya akhirnya tetap ngomong teleponan agent itu wis. Akhirnya kita go broking. Ya seperti kayak gitulah. Jadi saya tidak menjual nama baik saya demi puluhan rupiah lah, nggak terlalu bagi saya gitu loh. Jadi saya nggak menjual itu dan gini Pak, saya sering sekali bentrok dengan agent. Jadi gini, saya pernah suatu itu bentrok dengan agent di kantor kebetulan. Bentrok dengan salah satu agent baru, ya. Jadi kliennya sudah dipegang dia, besoknya kontak saya, tapi rumah yang lain. Tapi dia ini ngomong, terus gimana kok? Mestinya kalau saya ngotot nggak kobrok saya bisa. Tapi ini kan anak baru, dia ini kan punya harapan. Kalau saya hancurkan mentalnya di awal, dia pasti hancur. Dan dia nggak mungkin berani ngelawan saya karena saya ini kan senior. Itu di hadapan prinsipal kita diskusinya, gitu. Akhirnya dia ngomong gini. Berhubung, sorry Pak, sekali lagi closingan ini saya banyak. Jadi saya nggak ada hati untuk sampai menyakiti, ngapain gitu loh. Closingan saya loh banyak dibagi, saya masih punya closingan banyak. Jadi saya ngomong, oke, kita kobrok. Oke, anaknya itu sampai mau nangis karena kan dia nggak berani ngelawan saya gitu loh. Cewek kan nggak berani ngelawan saya. Istilahnya ya wes saya kobrok dan saya nggak pernah menyesal Pak. Sejak hari itu kita kobrok itu besar sekali. Besar dari anak ini. Coba saya dari awal keras gitu, selesai sudah. Dia bisa keluar atau dia bisa gitu kecewanya sama saya, betul nggak ya? Jadi saya ini untungnya saya ini hidup besar nama saya dari kejujuran dan integritas. Untungnya. Yang saya khawatir itu kalau namanya agent yang nakal, curang dan kemudian dia sukses, dia akan seperti itu terus, betul Pak ya? Betul. Nah, itu yang saya takutkan. Jadi dia mencoba yang buruk
kemudian sukses, dia akan, dan itu akan merugikan banyak orang. Untungnya setiap saya buruk saya nggak jadi, nggak berhasil lah. Ketika saya betul, saya malah jadi. Untungnya gitu. Jadi saya merasa kita harus betul. Dan itu kebetulan saya role model di kantor, saya menularkan ke anak-anak baru semua. Ya mungkin Pak Robi juga tahu kantor Rewet kan nggak pernah ada masalah lah seperti gitu ya. Jadi kita bersih semua, kita mainnya bersih semua. Dari situ, nah itu jadi tipsnya untuk anak-anak baru, you kerja dengan baik, you kerja, nggak usah ambisi itu ngikuti lah, ya toh, ya nggak usah muluk-muluk lah. Nanti lama-lama bisa muluk sendiri kok. Ya ada yang kadang-kadang kita kantor lah pembagiannya berapa persen, kita nggak seperti itu, sudah 1,7 M kok jamnya kok, ngapain, iya kan, ngapain. Jadi kita nggak perlu Pak lihat sana lihat sini, semua kantor punya plus minus sendiri-sendiri. Ya jadi kalau saya ngomong sama teman-teman yang mau terjun di dunia properti sangat menjanjikan, bahkan mau profesi ibu rumah tangga, mau profesional, mau apapun itu tidak ada masalah, semuanya bisa sukses, semuanya bisa peluang. Asal didasari dengan integritas dan kejujuran, itu aja Pak tips saya. Integritas dan kejujuran. Ya, teman-teman, sobat Ngopizi semua, sore ini saya mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa sekali. Integritas kejujuran yang didasari dengan attitude sebagai seorang profesional di bidang kerjanya, hasilnya akan sangat luar biasa dan bermanfaat buat diri dan orang lain. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah partisipasi di acara kita kali ini. Nantikan episode-episode kita selanjutnya di Ngopizi setiap Jumat jam 3 sore.